Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Fatmawati dari kelas 12 TKJ 2, nomor absen 16. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan mengenai dua gambar tentang proxy server. Gambar ilustrasi ke-1. Adapun cara kerja dari proxy server, yaitu proxy bekerja dengan mendengarkan request dari klien internal dan mengirim request tersebut ke jaringan eksternal, seolah-olah proxy server itu sendiri yang menjadi klien. Pada waktu proxy server menerima respon dan server publik, ia memberikan respon tersebut ke klien yang asli, seolah-olah ia public server. Gambar ilustrasi kedua. Jadi ada klien, ada server. Seandainya saya ingin mengakses ke Google, saya menuju server perusahaan. Jika di server perusahaan sudah ada salinannya, otomatis akan berbelok ke klien. Kenapa bisa berbelok? Karena fungsinya proxy adalah menyimpan keys. Jadi dia tidak masuk ke internet, jadi masih di halaman web. Dalam jaringan lain, apabila klien mengakses URL web, maka browser akan mengirim request ke proxy. Jadi dia meminta ke proxy. Apabila tidak tersedia, maka proxy server atau proxy perusahaan itu akan menganalisis secara langsung ke server luar. Gunanya untuk mempercepat proses browsing dari server luar, nanti akan disimpan lagi ke proxy atau salinan webnya. Adapun ilustrasi di kehidupan nyata, yaitu misalnya proxy dan firewall itu hampir sama tugasnya, sama-sama memfilterasi. Kelemahan dan kekurangan dari kehidupan nyata tersebut, mungkin proses tersebut menjadi lebih lama dibandingkan kita memberikan sejumlah yang secara langsung. Adapun kelebihan dari ilustrasi tersebut yaitu untuk menyembunyikan alamat IP komputer klien atau pengguna, sehingga siapapun bisa berselancar secara anonim tanpa meninggalkan jejak alamat IP di halaman website yang dikunjungi. Yang kedua, berselancar lebih cepat di internet. Yang ketiga, untuk memblokir situs yang tak diinginkan. Adapun kelebihan dari proxy sendiri yaitu yang pertama, mempercepat koneksi karena file-file web yang di-request disimpan di dalam cache sehingga tidak perlu keluar menuju internet. Yang kedua, dapat mengatur kecepatan bandwidth untuk subnet yang berbeda-beda. Yang ketiga, dapat melakukan pembatasan akses atau download waktu untuk file-file dan website yang tertentu. Yang keempat, dapat melakukan pembatasan user yang boleh mengakses internet dengan menggunakan autentifikasi. Yang kelima, dapat digunakan sebagai bandwidth management. Kekurangan dari proxy. Yang pertama, pintu keluar menuju gerbang internet hanya lewat proxy sehingga ketika menjadi overload, akses internet menjadi lambat. Yang kedua, user akan melihat file yang kadaluarsa jika cache time-nya terlalu lama, sehingga meskipun di website file tersebut sudah berubah, user masih melihat file yang tersimpan di cache. Yang ketiga, karena koneksi internet harus melalui gerbang proxy terlebih dahulu, maka kecepatan akses bisa menjadi lambat daripada melakukan koneksi langsung. Kesimpulan dari dua gambar di atas yaitu
Saat seseorang melalui komputer pribadinya menggunakan jaringan internet tanpa proksi, sedang berusaha menjelajahi internet, maka identitas komputer atau alamat IP pengguna tersebut akan terlihat oleh website yang diminta. Terkadang, jika tidak berhati-hati, alamat IP ini bisa disalahgunakan orang lain, seperti untuk menyebarkan virus, malware, atau bahkan mengambil data-data pengguna yang bersifat pribadi seperti password, email, kata sandi, bank, dan sebagainya. Untuk mencegah alamat IP pengguna terlihat jelas, kita bisa menggunakan proxy yang menjembatani komputer pribadi dengan jaringan internet. Sekian penjelasan dari saya mengenai dua gambar tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.